Saya kira nanti proses praktek untuk advokat di dalam undang-undang advokat, perubahan undang-undang advokat ini pengaturannya akan lebih diperjelas sehingga usulan Pak Novel tadi akan bisa dipraktekkan sehingga kedudukan APH antara penyidik, kemudian advokat, kejaksaan dan hakim itu setara. Izin Pak Menteri, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, bahwa kita semua tahu advokat adalah APH dan setara dengan APH lain. Cuma implementasinya khususnya di daerah-daerah kita sering mendapat kendala kepada penyidik. Jadi kalau untuk penyidik dari kejaksaan atau majelis hakim kita tidak bermasalah, tapi dengan penyidik kepolisian mayoritas sering ditemukan masalah. Harapan saya untuk kedepannya bahwa RUU Undang-Undang Advokat lebih menguatkan bahwa advokat itu betul-betul setara dengan APH lainnya dan imunitasnya lebih dipertajam. Mungkin itu kurang lebihnya. Terima kasih Pak Menteri. Baik. Baik. Pak siapa tadi? Pak Novel. Pak Jadi Novel. tadi aparat penegak hukum dengan advokat Ya. bagaimana kesetaraannya bisa Terima kasih. berlangsung. Sebenarnya di undang-undang advokat yang ada sekarang, legitimasi advokat itu sudah sangat kuat ya. Apalagi setelah disahkannya KUHP kita yang baru, itu fungsi advokat luar biasa. Namun demikian, dalam waktu dekat DPR ataupun pemerintah segera menyusun undang-undang revisi undang-undang advokat untuk menyesuaikan dengan KUHP yang baru. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya minta, ini kebetulan walaupun Pak Dirjen PP hadir, tapi kebetulan Pak Sekretaris Jenderal ini dari kepolisian, jadi nanti beliau akan bercerita tentang bagaimana pengaturan posisi advokat di dalam KUHP kita yang baru. Untuk itu saya persilakan ke Pak Sekjen karena beliau juga ikut dalam pembahasan RUU tentang Silakan Pak Sekjen, boleh di KUHP. depan. Baik, terima kasih Pak Novel. Kebetulan kami ikut membahas terkait dengan peran advokat di KUHP yang baru. Luar biasa, jadi kewajiban penyidik Polri pada saat awal, sebelum dulu di penyidikan saja, tapi di KUHP yang baru di penyelidikan pun advokat sudah bisa masuk di dalam proses pemeriksaannya. Dan wajib seorang penyidik memberitahukan hak-hak tidak hanya tersangka sekarang, bahkan saksi. Jadi dulu penyidikan, sekarang berubah menjadi penyelidikan. Dulu pada saat diperiksa sebagai tersangka, sekarang pun sebagai saksi pun sudah mendapatkan haknya untuk didampingi seorang advokat atau pengacara. Lalu apabila dalam proses pemeriksaan ada hal-hal yang dirasakan dilakukan pertanyaan menjerat, apabila seorang saksi diperiksa keberatan, maka keberatan itu wajib dimasukkan di dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh saksi ataupun advokatnya mendampingi. Dan itu wajib. Kalau dulu masih engkel-engkelan, enggak bisa bertanya. Tapi kalau KUHP yang baru wajib dimasukkan. Bahkan nanti di dalam proses pemeriksaan nanti, kalau dianggap pemeriksaan itu nanti menjerat, di dalam proses persidangan nanti bisa mengajukan keberatan. Saya kira nanti proses praktek untuk advokat di dalam undang-undang advokat, perubahan undang-undang advokat ini pengaturannya akan lebih diperjelas sehingga usulan Pak Novel tadi akan bisa dipraktekkan sehingga kedudukan APH antara penyidik, kemudian advokat, kejaksaan dan hakim itu setara. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Jadi kadangkala di masa transisi pasti ada proses yang harus kita sesuaikan. Tapi percayalah bahwa komitmen
pemerintah bersama DPR lewat produk hukum yakni KUHP kita yang baru dan juga revisi undang-undang advokat yang sementara kita persiapkan untuk kita revisi, itu pasti akan menguatkan peran itu dan lebih menjamin hak-hak advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum. Terima kasih Pak Terima kasih Menteri. Pak Sekjen. Terima kasih Pak Sekjen Pak Niko.